Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Randy dengan NIM 51904115997. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mendemokan syntax query pada DML atau Data Manipulation Language beserta fitur-fitur tambahan seperti aggregate function, group by function, order by function, dan operator aritmatika. Oke, pada DML ada 4 kategori query. Yang pertama ada insert. Insert digunakan untuk menyisipkan atau memasukkan data baru ke dalam tabel. Yang kedua ada update. Update digunakan untuk memperbarui data lama menjadi data terkini. Yang ketiga ada delete. Delete digunakan untuk menghapus data dari suatu tabel. Dan yang terakhir ada select. Select digunakan untuk mengambil data atau menampilkan data dari suatu tabel atau beberapa tabel dalam relasi. Oke, setelah ada penjelasan mengenai DML, saya akan langsung mendemonstrasikan perintah query yang ada di kategori DML. Dalam demonstrasi ini, saya menggunakan studi kasus dengan database to farm yang bergerak dalam bidang perkebunan yang ingin saya ciptakan. Oke, langsung saja saya memulai demonstrasinya. Seperti biasa, saya menggunakan tools SQLio untuk penulisan perintah query-nya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, saya mulai dengan insert. Untuk insert, penulisan defaultnya seperti berikut. Oke, langsung saja saya mulai demonstrasinya. Dengan studi kasus, saya ingin memasukkan data peer ke dalam tabel buah dengan penulisan insert into, kemudian to farm, kemudian tabelnya, nama tabelnya adalah buah. Kemudian kita tulis strukturnya, itu nama produk, kemudian harga produk, kemudian diskon, kemudian harga setelah diskon, dan saya namakan harga produk 2, kemudian gambar, kemudian values-nya yaitu nilainya yang saya ingin masukkan adalah peer tadi, peer, kemudian harganya 30.000 harga awalnya, kemudian diskonnya 0 jadi tidak diskon, maka harga finalnya tetap 30.000. Kemudian gambarnya saya namakan peer png, kemudian saya running dan berhasil. Oke, kemudian selanjutnya adalah update. Untuk update, penulisan defaultnya sebagai berikut. Oke, dalam studi kasus update saya ingin mengubah yang saya masukkan tadi yaitu data peer, itu nama peernya itu diganti menjadi peer Indonesia. Penulisannya itu update, kemudian to file database-nya, database, kemudian nama tabelnya, kemudian apa yang kita ubah set namanya, nama produk, kemudian saya ubah menjadi peer Indonesia. Kemudian kondisinya adalah nama produknya itu peer yang saya masukkan tadi. Kalau kita running ini, maka hasilnya sukses. Oke, selanjutnya adalah delete. Untuk delete, penulisan defaultnya sebagai berikut. Oke, dalam studi kasus delete, saya ingin menghapus data peer Indonesia yang saya masukkan tadi. Setelah diupdate kan namanya peer Indonesia. Nah, saya ingin menghapus data peer Indonesia tersebut dengan penulisan delete, kemudian dari mana data itu, dari database to farm, kemudian tabelnya buah, kemudian kita kondisinya apa? Kondisinya nama produknya sama dengan peer Indonesia.
ya. Kemudian kita jalankan dan berhasil. Oke, selanjutnya itu select. Untuk select, penulisan defaultnya sebagai berikut. Oke, dalam studi kasus select saya ingin menampilkan semua data-data dari tabel buah dengan tulisan select kemudian bintang, yaitu semua dalam tanda kutip, itu artinya itu semua dari mana, semua dari to farm, database to farm, kemudian tabel buah. Nah, dan akan tampil semua. Oke, setelah mendemokan tentang DML, kemudian saya akan mendemokan fitur-fitur tambahan untuk DML, lebih tepatnya kategori select. Select ini banyak fitur-fitur tambahan seperti agregat dan lain-lain. Oke, pertama ada aggregate function yang digunakan untuk menampilkan data dengan memunculkan nilai tunggal. Adapun kategori dalam fitur ini antara lain, pertama ada sum, yaitu untuk mencari total jumlah suatu kolom. Untuk sum, penulisan defaultnya sebagai berikut. Oke, dalam studi kasus sum ini saya ingin menampilkan total jumlah dari harga produk 2. Kalau dijumlahkan semua, satu kolomnya itu, satu deret ke bawah. Kemudian dari mana? Dari to farm buah, tabelnya buah. Kemudian saya bentar, harga sum select sum from to farm buah. Oh iya, tadi ada saya kasih spasi makanya error. Kemudian min, yaitu selanjutnya adalah min, yaitu untuk mencari nilai minimal dalam suatu kolom. Untuk min, tulisan defaultnya seperti berikut. Oke, dalam studi kasus min saya ingin mencari nilai minimal dari harga produk 2 dengan tulisan select min harga produk 2. Itu from mana, dari database to farm dengan tabel buah. Kemudian saya jalankan, maka minimal dari harga produk 2 yaitu 10.800. Oke, selanjutnya max, untuk mencari nilai maksimal suatu kolom. Untuk max, penulisan defaultnya seperti berikut. Oke, dalam studi kasus max saya ingin mencari nilai maksimal dari harga produk pertama atau kolom harga produk kolomnya, nama kolomnya. Terus dari mana? Dari database to farm, kemudian tabel buah. Nah, ini nilai maksimal dari harga produk pertama yaitu 40.000. Oke, selanjutnya AVG atau average untuk mencari nilai rata-rata suatu kolom. Untuk average atau AVG, penulisan defaultnya seperti berikut. Oke, dalam studi kasus AVG atau average, yaitu saya ingin mencari nilai rata-rata dari harga produk pertama dengan penulisan select AVG harga produk from, dari mana? Dari database to farm, tabel buah. Oke. Kemudian saya ingin selanjutnya yaitu count, untuk mencari nilai atau berapa banyak record dari suatu kolom.
Itu untuk count, penulisan defaultnya seperti berikut. Oke, dalam studi kasus count, saya ingin mencari berapa jumlah record dari harga produk pertama, yaitu dengan tulisan select count, kemudian nama kolomnya harga produk, kemudian dari mana, dari database to farm buah, tabel buah. Saya jalankan, maka total dari record harga produk yaitu adalah 14 record. Setelah fitur pertama, yaitu ada fitur kedua, yaitu group by function, digunakan untuk mengelompokkan suatu record atau beberapa record. Untuk group by function, penulisan defaultnya seperti berikut. Oke, dalam studi kasus group by, saya ingin mengelompokkan atau menampilkan nama produk dengan harga produk 2 dengan grupnya itu, kelompoknya itu berdasarkan nama produk. Nah, penulisannya itu select, kemudian nama produk, kemudian harga produk 2, dari mana, dari to farm 2, kemudian grup berdasarkan apa, grup by nama produk. Saya jalankan, dan ini adalah grup by-nya atau pengelompokannya. Oke, selanjutnya adapun fitur lainnya dari group by, yaitu having, digunakan untuk mengelompokkan record berdasarkan kondisi tertentu, seperti select dalam DML itu ada where, yaitu kondisinya. Having dalam group by itu namanya having. Oke, untuk group by having, penulisan defaultnya seperti berikut. Oke, dalam studi kasus group by having, saya mengelompokkan nama produk dengan harga produk 2 berdasarkan harga produknya itu lebih dari harga produk 2-nya itu lebih dari 30.000. Nah, penulisannya itu select nama produk harga produk 2, dari mana, dari to farm, dari tabel buah, group by nama produk having, kondisinya harga produk 2 adalah lebih dari 30.000. 1 2 3. Oke, 30.000. Saya jalankan. Oke, having the bentar. Oh, harga produk 2 ini saya ini salah. Sebenarnya ini kemudian saya running. Tadi salah, ini harga produk 2, harusnya bukan harga produk 1. Oke lah, selanjutnya fitur selanjutnya yaitu order by untuk mengurutkan record. Nah, untuk order by, penulisan defaultnya seperti berikut. Oke, dalam studi kasus order by, saya ingin mengurutkan nama produk, harga produk 2 dan gambar dengan secara dari yang abjad Z sampai abjad A. Oke, cara penulisannya yaitu select, yaitu menampilkan nama produk, kemudian harga produk 2,
kemudian gambar dari mana, to farm, dari database to farm, kemudian buah, tabel buah. Terus dengan kondisi nama produk tidak kosong, is not null, dan pengurutannya berdasarkan nama produk secara DSC atau secara abjad J atau secara paling besar sampai paling kecil, atau kalau dari abjad itu dari Z sampai A. Nah, ini yang bawakan A, kemudian yang atasnya itu S. Berarti yang paling terakhir abjadnya itu S, yang paling awal itu A. Oke, fitur terakhir ada operator aritmatika, yaitu untuk menghasilkan perhitungan yang diambil dari record. Untuk operator aritmatika, penulisan defaultnya seperti berikut. Oke. Nah, dalam studi kasus operator aritmatika, saya ingin menampilkan nama produk dengan harga produk final. Harga produk final diambil dari harga produk pertama dikurangi diskon dikali harga produk pertama dibagi 100, itu, atau dalam kata lain, harga produk dikali diskon, itu diskonnya itu dalam persen, yaitu sebagai harga final. Oke, penulisannya itu select nama produk. Kemudian saya tidak ingin menampilkan koma-koma, ya, makanya saya menggunakan floor, yaitu untuk menghapus itu. Kemudian dengan proses harga produk dikurangi proses dari harga produk dikali, kita bikin perumpamaan diskon itu dalam umpama diskon itu persen, maka penulisannya itu diskon dibagi 100, itu sama dengan persen. Berapapun harga dari diskon itu, nanti harga ini yang dikalikan, maka harga produk pertama dikali dengan diskon dalam perumpamaan persen. Oke. Kemudian kasih tutup kurung. Kemudian kita mau menampilkan harga final produk itu dari proses ini tadi dengan nama as harga final dari to farm buah, maka yang akan tampil sama seperti harga produk 2, karena harga produk 2 emang awalnya itu adalah hasil perkalian dari harga produk pertama dengan diskon, yang diskonnya itu dalam bentuk persen. Oke, itu adalah perintah query terakhir pada demonstrasi kali ini. Jika terdapat salah penjelasan, mohon dimaafkan dan mohon bimbingannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.